Bapak Ibu, teman-teman semua, apa kabarnya nih? Seminggu ini mungkin ada Bapak Ibu dan teman-teman yang merasa gusar, merasa sedih, memiliki masalah, pergumulan yang begitu berat dalam hati. Tapi di sini kita bertemu lagi di doa bersama Badan Pelayanan Kerohanian Maranatha. Kita serahkan hati kita di sini, kita satukan hati kita di sini untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Kita tenangkan hati kita berdoa bersama-sama. Semoga permasalahan dan pergumulan Bapak Ibu seminggu ini bisa ditenangkan, bisa keluar, dan Bapak Ibu semuanya menemukan damai dalam Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Tenanglah Kini Hatiku. Di tiap saat
pegang teguh, tanganku dipegang teguh. Ibu bapak dan saudara-saudara, adik-adik mahasiswa, para sahabat di mana saja Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Saat ini kita bersyukur karena diberikan kesempatan untuk berdoa bersama. Saya mengajak kita untuk mengambil waktu teduh. Kita bersama-sama menghadap hadirat Tuhan. Allah yang baik, terima kasih waktu indah Engkau karuniakan. Kami boleh bertemu untuk berdoa bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyatakan rasa syukur kami, dan sekaligus mengungkapkan pergumulan kami. Sebab satu hal yang kami sungguh imani, Allah dalam Kristus adalah sosok penuh kasih. Allah yang senantiasa memberikan hati, memeringkan telinga untuk mendengarkan seruan-seruan kami. Karena itu ya Tuhan, dengan iman dan dalam rasa syukur, kami datang kepadamu. Kami juga ingin mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap gumul juang kami. Sehingga tatkala badai datang menerpa, kami tidak membiarkan hidup kami diguncang oleh ketakutan, dituntun oleh kecemasan. Tapi kami justru menyerahkan diri ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Dibimbing oleh cinta-Mu, cinta yang menumbuhkan, yang membuat kami kian matang. Terima kasih Bapa. Ini rindu kami, ini doa kami. Kami sampaikan dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, para sahabat yang baik, saya ingin membaca satu bagian Alkitab bagi setiap kita. Markus pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Panjang sedikit ya, tapi mari kita bersama-sama mendengarkan dengan hati, merenungkan dengan baik firman ini. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Firman yang tentu menghadirkan kepada kita kekuatan dan perspektif baru dalam memandang realitas hidup. Realitas yang syarat dengan persoalan. Namanya masalah, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, para sahabat semua,
tidak pernah kita undang. Tetapi toh masalah itu datang juga menghampiri kehidupan kita. Seperti angin tofan yang tiba-tiba datang dan menghalau perahu yang sedang ditumpangi oleh murid-murid bersama dengan guru mereka, Yesus Kristus. Kita baca tadi, ketika angin datang, badai mengamuk, tofan melanda, apa yang terjadi? Kepanikan, ketakutan. Itu yang dirasakan oleh para murid. Manusiawi, sesuatu yang lumrah sekali. Ketika Anda dan saya, kita semua berhadapan dengan persoalan. Apalagi kalau persoalan itu begitu besar, begitu berat Anda dan saya rasakan. Maka ada rasa takut, ada rasa cemas. Dan kita kemudian bertanya, bahkan berteriak, Tuhan di mana? Kenapa Engkau membiarkan persoalan ini terjadi? Ketika tofan melanda, menarik para sahabat. Yesus justru lagi tidur. Bayangkan kalau Anda dan saya menjadi murid-murid yang waktu itu ada di perahu bersama dengan Yesus. Apa perasaan kita? Sebel pasti kan? Wah, ini orang kita lagi susah kalau enak-enak tiduran gitu ya. Nah, karena itu para murid ini berteriak, Guru, apakah Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Teriakan itu mewakili hati kita juga. Guru, apakah Engkau gak peduli dengan saya? Apakah Engkau gak cinta dengan saya sehingga Engkau membiarkan masalah ini menghimpit hidup saya? Ternyata ketika para murid itu berteriak, Yesus kemudian bangun. Dan apa yang ia lakukan? Dia menghardik angin tofan. Dia menghardik danau. Dan tenanglah. Tenanglah danau itu. Para sahabat, demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita mengungkapkan apa yang kita rasakan, kita mengungkapkan kekhawatiran dan ketakutan kita. Satu hal yang perlu Anda dan saya, kita semua sadari adalah bahwa bukan Yesus nggak peduli dengan kita. Bukan Yesus nggak mau memperhatikan kita. Bukan Dia nggak sayang dengan kita, bukan. Tapi terkadang Bapak Ibu dan saudara-saudara, teman-teman, para sahabat, mahasiswa, Allah izinkan sesuatu yang besar, masalah yang pelik untuk kita hadapi, untuk melihat bagaimana kita merespon dan bagaimana kita menyikapi serta bertumbuh dalam masalah itu. Apakah kita mau datang dengan rendah hati dan meminta pertolongan dari Dia? Nah, ini yang penting. Karena itu dalam salah satu surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Nah, karena itu satu hal yang patut teman-teman dan saya kita semua syukuri adalah bahwa terkadang dalam masalah Allah justru sedang memperbesar kapasitas kita. Allah sedang menumbuhkan kita untuk menjadi seorang pribadi yang matang, seorang pribadi yang dewasa, pribadi yang tahu bagaimana dia harus bersikap. Karena itu memang kalau Yesus bilang tenanglah kepada tofan dan danau, mungkin hari ini kata-kata Yesus tepat untuk Anda dan saya. Tenanglah. Tenanglah, Anda
Anda dan saya yang sedang bergumul dengan masalah. Masalah pembayaran uang kuliah mungkin, masalah keluarga mungkin, ya. Masalah di tempat kerja mungkin. Firman Tuhan bilang tenanglah. Karena hanya di dalam tenang itu Bapak Ibu dan saya teman-teman kita bisa berpikir jernih. Kita bisa berefleksi dengan lebih mendalam. Tuhan mau apa kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam hidup kita. Dengan tenang kita juga bisa mencoba mencari solusi terbaik yang Allah mau hadirkan dalam hidup kita. Mari kita belajar tenang di tengah-tengah hempasan angin, badai, masalah dalam kehidupan. Nah, ketenangan itu didapat dari mana? Ketenangan itu didapat dari iman, keyakinan kita kepada Allah dalam Kristus. Karena itu mari kita perbesar iman kita, kita perkuat keyakinan kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita. Bahkan Dia mau menolong kita. Kita bisa belajar dari Raja Wali. Raja Wali itu justru dia sudah tahu kapan badai itu akan datang sehingga dia mempersiapkan diri. Ketika badai datang, dia mengepakkan sayapnya, lalu dia memanfaatkan badai itu justru untuk mengangkat dia ke tempat yang lebih tinggi. Nah, dengan iman bahwa Allah sedang menempa kita untuk mengangkat kita lebih tinggi dalam masalah yang Ia hadapi, sehingga kita tetap boleh menyatakan syukur kita kepada Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau izinkan masalah ini terjadi dalam hidup kita, dalam hidup saya, hidup keluarga saya. Terima kasih. Dan karena itu para sahabat, mari kita tetap tenang. Seperti pujian kita, tenanglah kini hatiku, karena ada Tuhan yang senantiasa memimpin langkahku, memimpin langkah Anda dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya.
Mari kita menyatukan hati. Kita membawa dalam doa setiap kegelisahan dan ketakutan kita, masalah-masalah kita. Dan kita percaya Allah akan bekerja. Dan biarkan Allah berkarya seturut dengan waktunya. Yang penting kita percaya. Kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengarkan. Tolong kami untuk menghidupinya. Biarlah senantiasa kami ingat bahwa Tuhan Yesus sayang kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika ada masalah yang begitu berat melanda kami. Dan biarlah kami yakin. Justru dengan masalah itu, Tuhan sedang membentuk kami. Memperkuat kami. Membawa kami naik kelas. Membuat kami semakin dewasa. Karena itu biarlah kami terus belajar bersyukur. Dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami alami. Ajari kami mengandalkan Engkau Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami. Dan karena itu ya Allah, di saat ini kami datang kepada Tuhan. Satu persatu kami yang ada terhubung dalam channel ini. Kami yang punya masalah, kami yang punya persoalan dalam kehidupan pribadi, dalam hidup rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan. Bahkan kami sebagai sebuah institusi, Universitas Kristen Maranatha, kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Allah dalam Kristus seluruh pergumulan kami. Tuhan tambahkan kepada kami hikmat, berikan kepada kami kekuatan dan kesehatan, supaya kami tetap tenang. Kami melangkah dengan hikmat dan bijaksana. Ya Tuhan, mari tolong kami. Atasilah setiap persoalan yang sedang kami gumuli. Mahasiswa yang bergumul untuk mendapatkan IPK yang lebih baik. Orang tua yang bergumul untuk melunasi uang-uang kuliah anak-anaknya. Juga orang tua yang bergumul dengan beban-beban yang lain. Tuhan menolong, Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa ya Allah, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Universitas Kristen Maranatha. Pak Ilik sebagai rektor bersama dengan seluruh wakil rektor. Tuhan berkati mereka dengan hikmat, dengan kekuatan, dengan bijaksana yang dari Tuhan. Biarlah mereka dapat terus melayani dengan hati, membawa Maranatha lebih maju lagi. Berkati juga para dekan, para pimpinan prodi. Tuhan tolong supaya kami semua dapat berkolaborasi dengan penuh kerendahan hati. Kami mendoakan para dosen dalam seluruh upaya mereka mewujudkan tridharma perguruan tinggi. Tuhan bantu mereka supaya pelayanan pendidikan yang terbaik untuk mahasiswa-mahasiswi dapat mereka lakukan. Pelayanan yang terbaik untuk masyarakat juga dapat mereka wujudkan. Kami memohon kasih karunia-Mu ya, untuk senantiasa memperlengkapi mereka, sehingga jabatan-jabatan akademik yang lebih baik boleh mereka capai, sampai jenjang tertinggi menjadi seorang profesor. Demikian halnya dengan tenaga-tenaga kependidikan, mahasiswa-mahasiswi yang sedang magang, setiap orang yang bekerja di UKM Maranatha. Tuhan memberkati mereka untuk terus melayani dengan penuh cinta kasih. Kami percaya dengan sungguh bahwa setiap orang yang melayani dengan hati akan terus bertumbuh dalam spiritualitas, dalam mentalitas. Bahkan mereka akan merasakan begitu dahsyatnya berkat Tuhan yang melimpahi mereka dari waktu ke waktu. Karena itu ya Tuhan, mari ajari kami untuk terus bekerja, melayani dengan tulus. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan negara dan bangsa kami, Indonesia tercinta. Di masa pandemi ini, ada begitu banyak masyarakat yang berjuang hanya untuk bertahan hidup. Orang-orang menjadi semakin sulit
dalam pekerjaan, dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Dan karena itu kami memohon Tuhan berkati para pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Biarlah mereka dapat terus giat berupaya mendatangkan kesejahteraan untuk setiap orang, terlebih bagi fakir miskin, orang-orang yang teralienasi dari kehidupan sehari-hari. Tuhan mampukan para pemimpin kami untuk dapat melihat kepada sosok-sosok yang termarginalkan dan memberdayakan mereka dengan cinta kasih demi keadilan. Kami berdoa untuk upaya pengentasan COVID-19. Tuhan tolong supaya pandemi ini boleh cepat berlalu. Berkati para dokter, berkati para medis. Biarlah mereka boleh melayani setiap orang dengan baik, memberikan layanan terbaik. Demikian juga dengan kami sebagai masyarakat. Biarlah kami patuh terhadap prokes. Kami boleh menjaga diri kami, sebagaimana kami juga boleh menjaga orang lain, supaya bersama-sama kami selamat dari pandemi ini. Untuk saudara-saudara kami di UK Maranatha yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka. Saudara-saudara kami di Maranatha yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Kami berduka bersama dengan keluarga di mana kami kehilangan salah seorang dosen di Fakultas Ekonomi. Tuhan boleh kuatkan keluarga almarhumah Ibu Asti. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang lain, yang tak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu. Namun mereka yang sedang berada dalam duka cita, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Ini doa kami Tuhan, ini rindu kami, ini pergumulan kami. Bahkan ini masalah dan ketakutan kami, kecemasan kami. Kami bawakan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau tenang, kami mau yakin bahwa Yesus Kristus ada bersama dengan kami. Yesus Kristus akan menjawab doa kami seturut dengan kehendak. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.